Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari tugas 2 praktikum pemrograman berorientasi objek. Baik, di sini langsung saja masuk ke pembahasannya. Langkah selanjutnya di sini saya akan membuat project dari Java NetBeans. Cara langkahnya sangat mudah. Diklik icon ini atau tidak file new project sama ikonnya, tinggal bebas milih yang mana. Di sini kita memilih Java, pilih Java application. Mohon maaf sedikit berisik. Untuk projectnya bisa kita tulis sesuai dengan subjek atau mau bebas terserah. Kalau misalkan rekan-rekan ada yang masih belajar boleh mengikuti. Di sini saya mengikuti sesuai dengan arahan dan juga kriteria tugas 2 dari mata kuliah dosen pengampu saya. Untuk create main class-nya karena di sini saya akan membuat yang pertama itu adalah DB connection atau database, koneksi ke database, maka di sini saya menggantinya dengan tulisan DB underscore connection. Saya finish. Oke. Di sini sudah tercreate project baru dengan nama tugas 2 PPBO, praktikum pemrograman berorientasi objek. Di sini saya membuka package dari tugas 2 PPDO K03. Nah, ini dia kelas yang tadi kita buat bersamaan dengan project yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat beberapa kode atau sintak yang akan dihubungkan dengan beberapa modul yang sudah saya siapkan. Yang pertama itu adalah modul dari JDBC. Nah, untuk meng-add atau menambahkan JDBC tersebut, karena ini bawaan dari Java tidak ada library JDBC, maka kita harus meng-add manual. Tapi jangan khawatir, di NetBeans sudah disiapkan komponen library tersebut. Caranya, klik kanan, add new library atau add library. Kita pilih untuk MySQL JDBC. Nah, ini dia. Java Database Connection Driver. Di add library. Nah, ini sudah muncul. Nah, yang nanti kita akan gunakan itu hanya sedikit. Yang paling biasa saya gunakan itu, di sini tidak ada. Mungkin package-nya masih bagian dari MySQL connection-nya. Oke, tidak apa, kita langsung saja ke kode programnya. Untuk param ini kita blok, kita ganti dengan private. Caranya kontrol spasi, nanti akan otomatis private static. Nah, muncul pilihan static connection. Coba kita lihat connection connection aja. Kita milihnya MySQL JDBC ya. Connection. Lalu kita buat variabel baru. Variabel barunya itu adalah koneksi DB. Seperti ini. Nah, kalau sudah dia akan jadi warna biru karena ini adalah variabel baru dari modul connection yang bersifat private. Seperti itu. Ini saya seperti ini biar rapi. Sorry. Untuk line 16 atau line ketiga dari yang kita buat itu kita gunakan get connection. Kita buat variabel baru juga namanya get connection. Caranya kita masih sama menggunakan koneksi atau modul connection yang ada di MySQL JDBC. Terus kita buat variabel baru namanya get koneksi. Nggak bakalan ada karena ini variabel baru. Get koneksi.
parameter seperti ini. Ini bersifat return statement. Jadi nanti kita akan mengembalikan return statement dari koneksi DB ini. Ya, caranya mudah. Kita cukup tempatkan di sini. Kita buat return statementnya dulu biar nantinya nggak lupa. Return statementnya itu adalah koneksi DB tadi. Nah, seperti ini tuh, dia langsung hilang errornya. Karena untuk public ini dia akan mengembalikan nilai si koneksi DB yang bersifat private. Seperti itu kurang lebih penjelasannya. Lalu ini kita ganti menjadi pengkondisian untuk pengecekan data tersebut ada atau tidak di dalam database. Nah, caranya kita menggunakan if jika koneksi DB-nya itu bersifat null atau tidak ada, maka dia akan melakukan try and catch namanya. Kita coba ini variabelnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita buat case-nya dulu. Ini biar error-nya enggak terlalu kelihatan. SQL exception. Pilih SQL exception, variabelnya buat pakai T aja nggak apa-apa. Bebas sih itu, tapi saya pakai T. Di sini saya mau masukkan pemberitahuan system out println. Nah, biar keluar seperti tadi, kan saya ketik S, tekan Ctrl dan spasi, nanti akan keluar seperti ini. Println-nya itu dengan nama error koneksi ke database seperti ini. Ini boleh, ini juga masalah. Cek dulu. Sepertinya ada yang kurang. Ya, nanti mungkin bisa kita atasi. Untuk sementara kita buat variabel try-nya. Try-nya untuk itu kita mendeklarasikan URL dengan variabel string URL sama dengan JDBC .2 MySQL. Nah, di sini link yang tadi yang di pertemuan selanjutnya kita masukkan di sini localhost _ nama database-nya universitas. Jangan lupa ini jangan sampai linknya tidak valid atau tidak bisa diakses. Nah, sebelumnya harus membuka dari MySQL ini, harus start keduanya Apache dan MySQL. Nantinya akan dimasukkan atau akan dilakukan pengecekan data berdasarkan string URL yang ini. Lanjut, string URL udah. Sekarang masukkan string password. String user dulu. String user untuk MySQL di exam itu dia default dari usernya itu adalah root. Ya. Nah, untuk string ketiganya kita masukkan password. Nah, ini defaultnya dia tidak menggunakan password. Oke. Lalu masukkan driver manajernya. Driver manager dia pakai modul java.sql. Driver manager. Nah, di atas langsung ke import ya. SQL exception sama driver manager. Driver manager .get connection.
Nah, string URL-nya tadi kita masukkan. Pertama itu kita buat, sorry, ini sepertinya salah. Maaf, kita buat register dulu. Sebelum masuk ke connection ini, kita buat register dulu. Apa yang diregister? Yang diregister itu instansiasinya. Apa instansiasi itu? Instansiasi itu mendeklarasikan suatu objek sebelum objek itu kita gunakan. Apa sih di sini yang dideklarasikan? Yang dideklarasikan itu adalah package dari modul yang kita gunakan. COM, MySQL, JDBC, terus drivernya. Kita ngambil drivernya ya. Dia pakai parameter kosong seperti ini. Oke, nah case-nya hilang. Mungkin dari situ dia mengambil exception dari register driver. Langsung case-nya hilang. Oke. Lalu di sini yang kedua baru kita masukkan yang tadi kita buat get connection. Nah, baru di sini kita masukkan URL-nya, user, pas. Jangan lupa ini harus sama dengan yang ada di sini ya. Nggak boleh tipe. Nah, seperti ini. Jika sudah, nah ini udah cukup codingannya. Seperti ini, cukup mudah kan? Nanti kita akan tes kalau program GUI-nya kita sudah buat. Sekarang kita buat program GUI-nya. Ya, ini jangan lupa di save. Kita buat program GUI di sini caranya klik kanan, new Java frame form. Oke. Oke, untuk Java frame form-nya kita buat nama kelasnya atau nama si formnya itu kita tulis saja form mahasiswa, karena kita akan membuat satu form yang berinteraksi dengan database yang basisnya menggunakan data mahasiswa. Oke, sampai sini cukup. Di finish, dia akan membuat desain seperti ini. Nah, yang kita butuhkan itu label, text field, dan button. Dan juga nanti kita butuh juga table. Cuman untuk caranya saya seperti ini untuk biar lebih mudah, tolong diperhatikan. Klik kanan labelnya. Kita mulai dari pengaturan label tersebut. Dimulai dari jenis font apa yang nanti mau kita gunakan. Kalau saya menggunakan Century plain, ininya 12 biar agak kelihatan agak gede lah gitu. Seperti ini. J labelnya kita bolehlah, nggak usah nanti dulu, belakangan, sorry. Ini di cancel, belakangan aja. Ini kita langsung aja ke sini, paste, atur posisinya jaraknya segini aja, ini kurang lebih. Paste, kita butuh 3 label karena nanti ada name, nama, alamat, terusnya tempat tanggal lahir, terusnya jurusan juga jangan lupa, ada 5 jadinya. Nah, seperti ini ada 5. Baru kita rubah name, nama, yang kecil seperti ini aja. Ini boleh tempat tanggal lahir dulu. Tanggal lahir aja. Kita butuhkan tanggal lahirnya aja, karena nanti berhubungan dengan date. Tanggal lahir, terusnya jurusannya, lalu jangan lupa alamatnya. Oke. Lalu kita membutuhkan text field. Text field kita drag drop ke sini. Nah, cara saya tadi langsung ke pengaturan properti, terus ya atur fontnya. Saya menggunakan Century, bisa menggunakan Arial atau menggunakan yang lain, tergantung selera sih ya. Ini saya membuat seperti ini, fontnya 12 biar nggak terlalu kecil-kecil banget. Di close. Nah, seperti ini. Untuk text fieldnya nanti kita akan hapus
tulisan ininya. Kita copy paste dulu. Nah, nama, tempat tanggal lahir kita pakai format yang berbeda karena kita membutuhkan namanya formatted field. Nah, di sini ke jurusan, jadi 3 yang butuh text field. Oke. Nah, ini saya masukkan dulu juga biar nggak lupa, formatted field. Nah, formatted field dia berbeda dari yang lain, nanti akan saya tunjukkan. Sebelumnya saya mengatur dulu fontnya ada di bawahnya lagi, masalah sebentar. Nah, ini dia, ini fontnya seperti tadi, satuan Century Plain 12. Oke, close seperti ini. Saya atur dulu biar jaraknya sama, mungkin nggak bisa sama, biar rendah. Oke, seperti ini untuk pengaturan kotaknya atau inputannya. Lalu yang terakhir itu adalah text area. Sorry, ini saya ketinggalan text area. Sebenarnya text area itu bagian dari text field. Cuman untuk text area itu dia kapasitasnya lebih banyak, range-nya atau length-nya. Boleh kita full in, kurang lebih seperti ini. Ini juga dari atas saja. Edit text-nya. Lalu jangan lupa nanti variable name-nya diberikan. Nih, change variable name. Di sini saya menggunakan format txt untuk membedakan mana yang txt atau text field, mana yang formatted apa sih namanya, lupa sih. Formatted text field, atau juga mana juga yang area. Jadi saya pakai txt name. Txt name saya iniin, edit textnya kosongin, terus change variable txt nama, ini juga boleh dikosongin dulu. Nah, terus dia ditarik, sudah fullin aja. Nah, sudah samain. Kalau emang terlalu jauh jaraknya bisa kita atur di sini. Jadi kita deketin seperti ini tuh. Dia ada rule-nya spot untuk membedakan, untuk memberi tanda. Atau bisa lewat dari sini nih, gap-nya. Bebas memakai yang mana. Saya biasa seperti ini buat lebih mudah aja. Terus jurusannya saya masukkan, saya hapus dulu text field-nya. Saya perbesar, lalu change variable name-nya saya masukkan, dia itu kan karena ini masih text field, text jurusan. Sorry, ini saya cek lagi. Ini belum. Ini masuknya text format date. Text fdate itu format teks untuk date, seperti itu. Saya membuatnya seperti itu buat nantinya pemanggilan variabelnya agak mudah. Nah, terakhir alamat karena udah kosong, tinggal kita masukkan aja txt area atau txt a terusnya alamat, atau boleh area aja dah, ambigu. Berarti yang ini txt format, sorry bukan yang ini, txt format. Nah, jadi nggak ambigu. Kenapa sih membuatnya seperti itu, ribet banget? Emang kalau di awal ribet, tapi nanti kalau kita udah masuk ke pengkodean itu bisa dibilang membantu kita, karena kalau kita lupa dengan apa sih ini si komponennya, kita tinggal ingat-ingat lagi, oh iya dia itu format, berarti txt format, seperti itu. Saya mengklasifikasikannya seperti itu, jadi untuk mempermudah. Oke,
Oke, saya taruh sini dulu aja. Nah, ini emang bisa dikecilin, agak berantakan sedikit. Apa-apa, tapi ini bisa dirapihin. Ini bisa langsung dikecilin seperti ini. Oke, kalau nggak bisa, ininya kita masukin default aja. Nah, seperti ini. Kenapa default? Ininya default juga nih. Ini default. Tapi actual size-nya 10. Jadi setiap margin dia akan mengikuti defaultnya. Oke, untuk pembuatan kelas koneksi sama form mahasiswa sampai sini. Oh ya, ada satu lagi. Biar nantinya kita langsung masuk ke CRUD-nya, create update delete. Saya menambahkan instansiasi dari table ini. Karena table ini harus diinisialisasi agar dia bisa ketahuan dia itu sebagai apa di namanya sebagai table. Nah, di sini saya masukkan table aja, table mahasiswa. Table mahasiswa. Saya save dulu. Lalu untuk table mahasiswa saya masukkan nama baru. Ini biar gampang. Model sama dengan table mahasiswa. Kenapa model? Model itu berhubungan dengan database. Jadi sesuatu yang modeling atau didesain berdasarkan struktur data itu namanya database. Oke, di sini saya untuk mempermudah memberikan nama model. Jadi model ini nama baru dari tabel mahasiswa sama dengan new default tidak. Sebentar, default table. Nah, ini dia. New default table model. Dia menggunakan Java Swing. Ini baru kosong. Nah, seperti ini ya. Error tidak? Oh, error berarti kita nggak usah ini sih. Kalau di quote kita buat belakangan. Oke. Sementara seperti ini dulu. Lalu kita masukkan tabelnya. Tabel mahasiswa .set. Sebentar, ya, password set modelnya. Set model. Nah, di sini namanya model. Ada kan? Oh, belum ada. Ya, nanti bisa kita cari tahu. Untuk sementara kita buat dulu model .add sepertinya nggak ada ya, agak rancu. Oke, mungkin sintak ini berkaitan dengan kode model akan saya sambung nanti di pertemuan selanjutnya. Untuk sementara saya hapus dulu karena banyak yang error nanti ke depannya. Oke, ini saya save. Baik, sekian untuk presentasi mengenai pembuatan kelas DB Connection dan juga form mahasiswa yang berdasarkan desain seperti ini. Nanti kita akan lanjutkan di source-nya, di bagian kodenya, mulai dari instansiasi ini model tabel mahasiswa seperti tadi yang masih ada errornya, nanti kita akan buat di sini bagaimana caranya biar nggak error. Lalu kita buat juga tombol. Sorry, ini kelewat lagi, mohon maaf, saya juga masih belajar. Tombol di sini untuk melakukan create, read, update, dan delete. Sorry, ini saya buttonnya buat di sini. Edit, tambah data ini ya. Properties, fontnya saya rubah. Ini 12 aja nggak apa-apa.
Oke, close, tambah ini kita buat tambah, ubah, dan juga hapus. Sini aja. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan buat namanya event untuk membuat kondisi dari sintak tersebut ingin bekerja seperti apa. Contoh misalkan tambah, nanti akan membuat sintak insert ke database. Terus ubah, nanti akan membuat kondisi update set formnya apa atau tabelnya apa. Nah, ini untuk hapus, nanti akan menghapus data dari database berdasarkan NIM mahasiswa. Ya, kurang lebih seperti itu untuk untuk presentasi ini. Ya, mohon maaf tadi di tengah ada sedikit miss. Itu karena saya juga masih belajar. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.